Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal ilmu tajwid idgham bigunnah dan bila gunnah, dan termasuk juga contoh tajwid idgham bigunnah. Jadi seperti apa pembahasannya? Di pembahasan ini kita akan bahas apa saja soal ilmu tajwid idgham bigunnah dan bila gunnah. Seperti apa contohnya dan hukum bacaan tajwid idgham bigunnah seperti apa maupun bila gunnah. Nah, kita mulai saja pembahasannya teman-teman. Buat yang baru bergabung, kami sampaikan untuk subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya, dan jangan lupa berkunjung ke trendquran.com apabila situsnya sudah sedia, dan kita akan menjual produk Quran dan produk-produk Islami lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas pengertian idgham. Jadi idgham artinya memasukkan. Secara istilah, jadi pengertian idgham secara bahasa artinya memasukkan. Pengertian idgham menurut istilah adalah berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf, atau sederhananya teman-teman pahami ini, yaitu memasukkannya satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Nah, jenis hukum tajwid. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu teman-teman. Jadi biar tidak keliru, jadi ada hukum idgham khusus yang membahas seperti idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, kemudian lain sebagainya. Tapi ada juga pembahasan soal idgham itu di bagian pertama ini, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, yang kita bahas itu bukan nomor 4 ini, tapi di nomor 1 ini, yaitu hukum nun sukun bertemu tanwin. Di antaranya adalah idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Nah, itu teman-teman harus paham. Jadi seperti ini. Jadi ini hukum nun sukun bertemu tanwin, salah satunya itu ada idgham bila gunnah, idgham bigunnah, ikhfa, iklab, dan izhar khalqi. Nah, sedangkan pembahasan khusus idgham di poin keempat tadi itu ada idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Nah, biar teman-teman paham, saya berikan gambaran umumnya. Nah, yang kita bahas itu pada dua poin ini, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Termasuk apa pengertiannya, contohnya, dan hukum bacaan idgham bigunnah seperti apa. Oke, kita lanjut. Jadi ini masuk ke hukum nun sukun, ini hukum idgham dan tanwin. Oke, selanjutnya idgham bigunnah dan contohnya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, apa saja sih contoh tajwid idgham bigunnah atau contoh idgham bigunnah? Pengertian idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Menurut istilah, ini sudah kita jelaskan tadi, berpadu atau bercampurnya antara dua buah huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Jadi idgham itu memasukkan istilahnya. Nah, secara bahasa pengertian bigunnah adalah pengertian bigunnah secara bahasa artinya dengan, bigunnah artinya dengung. Sedangkan menurut istilah, hukum bacaan tajwid yang dibaca dengan berdengung. Jadi ini menurut istilah. Jadi saya pisahkan pengertian idgham dan pengertian bigunnah. Jadi kalau kita gabungkan, idgham bigunnah adalah hukum bacaan tajwid yang dibaca dengan berdengung. Nah, teman-teman, hukum untuk cara membaca idgham bigunnah adalah hukumnya. Jadi hukum idgham bigunnah adalah ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Ini disingkat dengan yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Nah, apabila ketemu 4 huruf ini, ya, nun, mim, dan waw,
bertemu dengan tanwin atau nun mati, maka wajib dibaca idgham bigunnah. Cara membaca dari idgham bigunnah yaitu dengan meleburkan huruf nun mati. Meleburkan huruf nun mati. Oke, teman-teman. Yaitu meleburkan huruf nun mati, ini nun ya, teman. Ataupun tanwin, baik itu dommatain atau domma tanwin, istilahnya berbeda. Istilahnya sama, maksudnya sama, istilahnya berbeda. Kasroh tanwin atau kasratain sama saja, ataupun fathah tain. Menjadi suara huruf yang ada di depannya mim, nun, waw, dan ya. Atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasydid dan diiringi dengan menggunakan suara yang berdengung 1 alif sampai 1,5 alif atau sama saja dengan 2 sampai 3 harokat. Jadi 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Jadi sama saja dengan 2 sampai 3 harokat cara membacanya, teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi 4 huruf idgham bigunnah adalah ya, nun, mim, dan waw digabung menjadi yanmu. Ini untuk memudahkan menghafal. Nah, kemudian selanjutnya contoh idgham bigunnah. Idgham bigunnah nun mati plus ya, nun, mim, dan waw. Contohnya adalah lan yakulu. Cara membaca salahnya yaitu lan yakulu. Tapi yang benar adalah karena ini adalah idgham, berarti kita memasukkan nun ini ke huruf ya, tapi dengan bigunnah atau berdengung. Jadi cara membacanya adalah layakula. Jadi bacanya adalah layakula. Jadi nun ini dilebur masuk ke ya. Kemudian nun sukun bertemu waw. Cara membacanya adalah miwaraihim. Jadi ketika kita menyebut nun, kita langsung meleburnya ke dalam huruf waw di sini. Jadi miwaraihim. Cara salahnya kalau teman-teman baca min waraihim, jadi memisahkan antara bunyi nun dengan waw itu salah. Kemudian yang ketiga adalah min ni'matin. Cara benarnya adalah min ni'matin. Jadi harus berdengung dan nun digabung dengan nun setelahnya. Kemudian min masadin. Caranya kalau salah teman-teman membacanya min mim. Maaf, ini min ini nun ya. Min masadin, ini cara salahnya. Tapi cara yang benar adalah dengan memasukkan nun ke mim sehingga bunyinya adalah mim. Jadi nun sukun ketemu mim, bacanya adalah mim masadin. Jadi bunyinya itu seperti bertasydid, teman-teman, karena kita memasukkan huruf nun ke mim. Nah, selanjutnya adalah contoh idgham bigunnah tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, dan nun. Yang pertama adalah qasratain bertemu ya, yauma izi yasduru. Jadi cara benarnya adalah yauma izi. Jadi ini kita lebur bunyi qasratain dari huruf ini, kita lebur ke huruf ya. Jadi bacanya adalah yauma izi yasduru. Kalau teman-teman membaca salah, maka biasa yang belum tahu itu membacanya yauma izin. Jadi nunnya terdengar, kemudian ya-nya diucapkan biasa. Jadi yauma izin yasduru. Itu adalah cara yang salah. Yang benar adalah bunyi kasratain ini dimasukkan ke huruf ya, yauma izi yasduru. Nah, kemudian fathatain bertemu dengan waw, malau addada. Jadi malau, jadi bunyi fathatain dari huruf lam ini kemudian dimasukkan ke waw, jadi
Malau. Maaf, di sini tidak ada mimnya. Malau. Jadi tidak terdengar huruf mimnya. Kalau cara yang salah itu nanti huruf mimnya akan terdengar. Jadi malan wadadah. Nah, itu salah teman-teman. Jadi kita harus melebur malau wadadah. Kemudian bihijaratim min sijil. Jadi cara membacanya fathah. Maaf, ini bukan fathah tain itu. Bukan fathatain tapi kasratain teman-teman. Jadi kasratain bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah bihijaratim. Jadi bihijaratim min sijil. Jadi kita menggabungkan antara bunyi tin ini dengan mim sehingga bunyinya adalah tim, bukan tin lagi, bukan n. Jadi bihijaratim min sijil. Kemudian yang terakhir adalah amilatun nasibah. Jadi amilatun nasibah. Jadi teman-teman, bunyi tun karena dia diidgamkan atau dimasukkan atau digabungkan dengan nun setelahnya, maka bunyinya adalah amilatun nasibah. Jadi bukan amilatun nasibah. Nah, seperti itulah penjelasan soal idgham bigunnah teman-teman. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Jadi kesimpulannya, hukum cara membaca idgham bigunnah adalah apabila huruf nun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf ini, yaitu ya, nun, mim, dan waw, disingkat dengan yanmu. Oke teman-teman, penjelasan soal idgham bila gunnah yang akan kita bahas itu kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi tajwid idgham bigunnah dan bila gunnah, khusus tajwid idgham bila gunnah, ini kita jelaskan di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, baik itu contoh tajwidnya atau hukum bacaannya seperti apa. Jadi penjelasan kita soal ilmu tajwid idgham bigunnah sampai di sini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.